Impact Kids. Hai Kids, selamat datang kembali di Impact Kids bersama dengan Kakak Amanda. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan di Impact Kids. Tapi sebelum kita mulai, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat dan penyertaan-Mu. Dan saat ini kami mau belajar firman-Mu di Impact Kids. Tuhan tolong bantu kami supaya kami bisa mengerti setiap kata-kata yang akan Kau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik semua, judul Impact Kids kita hari ini adalah referensi yang bagus. Dan ayat yang diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Yuk kita buka kitab kita baca sama-sama ya dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Siap semuanya? Yuk kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Good job semuanya. Nah adik-adik, kakak punya pertanyaan nih untuk adik-adik semua yang nonton Impact Kids hari ini. Pernah nggak kalian berpikir tentang apa ya yang orang lain pikirkan tentang kita? Nah adik-adik, kalau misalnya ya adik-adik, misalnya nih kalian ada yang suka berbuat jahat kepada orang lain atau suka marah-marah kepada orang lain, maka apa yang orang pikirkan tentang adik-adik adalah orang yang jahat dan suka marah-marah. Tapi kalau misalnya adik-adik suka berbuat baik kepada orang lain dan juga suka tersenyum, maka apa yang orang lain pikirkan tentang adik-adik adalah orang yang baik dan juga murah senyum. Nah, pernah nggak adik-adik berpikir apa ya yang orang lain pikirkan tentang adik-adik? Nah, adik-adik tahu nggak? Kita juga kan sudah menjadi orang-orang percaya, sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau misalnya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita harusnya dikenal karena menunjukkan kasih Tuhan Yesus kepada orang lain. Tapi adik-adik memang gak selalu mudah sih untuk dilakukan, dan Tuhan Yesus tahu loh hal itu. Nah, Tuhan Yesus itu tahu kalau misalnya kalian tidak bisa berbuat baik, mengenalkan kasih Tuhan dengan kekuatan adik-adik sendiri, tapi harus dibantu oleh Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada adik-adik semua supaya bisa memberikan kekuatan untuk memperkenalkan kasih Tuhan Yesus kepada banyak orang. Kakaknya adik-adik, papa, mama, teman-teman, ke semuanya. Nah adik-adik, hari ini cerita Impact Kids kita berasal dari pengalamannya Bengston. Nah, jadi pada suatu hari Bengston itu baru saja pulang ke rumahnya. Terus akhirnya dia langsung ke dapur dan menemui mamanya dan bilang seperti ini, Mama lihat, Bengston bawa kertas. Ini adalah kertas formulir dari Bapak Brooke. Tahu nggak Ma, itu loh tetangga kita yang baru buka toko baru. Nah ini form adalah untuk menjadi asistennya Bapak Brooke. Tapi Bapak Brooke bilang Bengston harus tunggu mah, menuliskan biodata dan juga referensi mah. Oh, referensi. Terus tiba-tiba datanglah kakak laki-lakinya Bengston, namanya Max adik-adik. Terus Max langsung tanya nih, aku tadi dengar loh perkataan kamu ke mama. Referensi, apaan itu? Gini loh kak, kata Bengston menjelaskan kepada Max.
Pak Brook itu kan orang baru di sini, jadi dia belum kenal baik Bengston, Kak. Makanya Bengston itu perlu menuliskan referensi dari orang-orang yang kenal baik Bengston. Nah, terus nanti Bengston juga harus mencari orang-orang tersebut. Nanti Bengston dengerin nih apa yang mereka pikirkan tentang Bengston, terus ditulis deh di kertasnya, gitu, Kak. Oh gitu, kata Max. Terus mamahnya Bengston langsung bilang gini, mama tahu gimana kalau kamu nulis referensi dari itu, Miss Jen, guru di tempat les kamu itu, Bengston, kata mama. Terus Bengston langsung bilang gini, mama, sepertinya enggak deh. Karena sebetulnya minggu lalu itu Bengston ngeliat Miss Jen lagi kesusahan masukin barang-barang ke bagasi mobilnya. Terus karena Bengston buru-buru, Bengston pura-pura mah nggak ngeliat Miss Jen yang lagi kesusahan. Tapi kayaknya Bengston tahu kalau Miss Jen itu ngeliat Bengston deh. Terus begitu mah Bengston, enggak deh mah, jangan Miss Jen. Terus mamahnya bilang, oh begitu ya, oke. Gimana kalau Pak Pearson, tetangga kita? Kata Max, mah jangan deh, jangan Pak Pearson. Tahu nggak mah, kata Max, kemarin itu ya pas lagi musim dingin, kita kan main salju. Terus Pak Pearson tuh nggak sengaja ngeliat Bengston ngedorong Max mah. Bayangin gimana dia mau dapat referensi yang baik dari Pak Pearson. Kata Bengston, maaf Max, aku nggak sengaja waktu itu, tapi ya aku salah, maaf ya Max. Terus Max bilang, ya nggak apa-apa. Terus akhirnya mamanya Bengston bilang, oke deh, kita taruh dulu kertas ini sejenak karena sekarang kita mau makan malam. Jadi kita makan malam dulu, terus nanti kamu bisa pikirin deh siapa yang mau kamu tanya dan tulis referensinya di kertas itu. Oke deh. Terus akhirnya mereka makan bersama, mamahnya Bengston, Max Bengston, dan juga Papa Bengston. Nah, akhirnya setelah selesai makan, waktunya mandi dan waktunya untuk tidur. Tapi sebelum tidur, mamahnya Bengston mau membacakan firman Tuhan kepada Bengston dan juga Max. Nah, pada saat membuka Alkitab, mamahnya membaca sejenak nih dari Kisah Para Rasul. Oh, menarik ya, kata mamahnya. Terus kata Max, menarik apanya, Ma? Ini loh, ini tentang, tahu nggak, Paulus dan juga Timothy. Nah, jadi waktu itu Paulus dan Timothy bersama-sama melakukan pelayanan. Tapi tahu nggak gimana caranya Paulus bisa membawa Timothy untuk ikut bersama-sama dengan dia melakukan pelayanan? Gimana mah? Jadi Paulus itu mengajak Timothy karena referensi yang baik dari orang-orang di kota Timothy. Orang-orang bilang Timothy itu adalah orang yang sangat baik dan juga sangat mengasihi orang-orang di sekitarnya. Dia selalu mau menunjukkan cinta kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitarnya. Oh gitu ya. Iya. Wah, keren banget ya. Tapi tahu nggak, Max Bengston, gak cuma Timothy loh, kita juga orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah memiliki Roh Kudus dalam diri kita masing-masing. Jadi kita juga bisa menyatakan kasih Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekeliling kita. Mungkin dari hal yang sederhana nih, tadi tuh perlakuan Bengston ke Max, dari apa yang kita lakukan dan juga dari apa yang kita katakan kepada orang lain. Begitu, dari perkataan dan perbuatan kita dapat membagikan kasih Tuhan Yesus kepada orang-orang lain. Jadi hati-hati ya dengan perkataan kalian dan tindakan kalian, karena itu dapat mencerminkan kasih Tuhan Yesus. Jadi harus berkata-kata yang baik dan juga melakukan tindakan yang baik. Nah, tahu nggak, Bengston sama Max, alasan kita mencintai orang lain itu apa? Hayo,
Kata Bengsan, nggak tahu mah. Kata Max, karena Tuhan Yesus sudah mencintai kita terlebih dahulu. Yes, betul sekali, kata mamanya Bengsan. Karena Tuhan Yesus itu sudah mencintai kita terlebih dahulu. Dia sudah menyatakan kasih-Nya di kayu salib untuk kita semua. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya dapat mengasihi orang-orang di sekitar kita. Wah, jadi ingat, perkataan kita dan tindakan kita akan mencerminkan cinta kasih Yesus. Nah, segitu cerita dari pengalaman Bengsten, mamanya Bengsten, dan juga kakak laki-lakinya Max. Bagaimana dengan adik-adik? Tahu nggak adik-adik bahwa kalian juga memiliki Roh Kudus yang sudah ada dalam diri adik-adik masing-masing, yang akan mengisi kehidupan adik-adik dengan cinta kasih Tuhan dan akan membentuk adik-adik menjadi serupa seperti Tuhan Yesus, sehingga orang lain di sekitar adik-adik dapat melihat cinta kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan adik-adik semua. Wah, bagaimana? Apakah adik-adik siap untuk menunjukkan cinta kasih Tuhan kepada orang lain hari ini? Siap? Yuk kita menunjukkan kasih Tuhan Yesus kepada orang lain. Mari kita berdoa adik-adik, kita lipat tangan kita tutup mata kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu di Impact Kids hari ini. Kami mau Tuhan pakai untuk menunjukkan cinta kasih Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai bertemu di Impact Kids selanjutnya adik-adik. Bye-bye. Impact Kids.